Halo men, gimana kabar kalian? Jangan lupa tersenyum ya kawan. Kali ini kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Sun Wukong sedang diserang oleh kera berambut emas. Dan kali ini ditampakkan Sun Wukong pun terjatuh akibat serangan itu. Dia pun merasa serangan itu sangatlah menyakitkan. Semua yang melihat itu pun bertanya-tanya apakah Sun Wukong baik-baik saja atau tidak, karena semua bergantung padanya. Dan akhirnya Sun Wukong pun bangkit, dan dia pun berkata, apakah benar lawannya kali ini adalah kera terbang berambut emas dengan banyak tangan? Karena orang yang akan dia lawan nampaknya memang seperti itu. Dan Wukong pun sepertinya nampaknya tidak peduli dengan lawannya yang selanjutnya. Dan itu pun membuat sang kera emas berkata dia dapat melihatnya karena Wukong baru saja membangkitkan jiwa kera raksasanya secara terpaksa karena dia mencoba yang terbaik. Itu artinya jiwa iblisnya sudah terbakar semua setelah bertarung dengan Akariji. Jiwa jahat adalah kunci untuk melanjutkan pertempuran para iblis. Jika tidak bisa dipertahankan dengan stabil, kekuatannya akan cepat habis dan luka di tubuh akan semakin sulit dipulihkan. Dengan kata lain, saat ini adalah kondisi terburuk dari Sun Wukong. Kera berambut emas pun mengambil double stick-nya dan berkata dia akan mengalahkan Sun Wukong tanpa ampun. Tidak ada kesempatan lagi untuk Sun Wukong. Lalu dia pun memainkan double stick-nya dengan sangat indah dan cepat, dan dia pun melemparnya ke arah langit serta memukul Sun Wukong dengan pukulan ledakannya. Sun Wukong pun mencoba untuk menahannya. Namun sayangnya pukulan itu terlalu keras sampai dampaknya pun menghancurkan tanah yang diinjak oleh Sun Wukong sendiri. Dia pun berkata, kera emas tidak tahu apa-apa sebenarnya karena semakin dia bertarung maka semakin banyak energi yang dia dapatkan. Roh jahatnya akan semakin cepat pulih juga. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Tapi bagi kera emas itu adalah omong kosong karena kali ini Wukong pun akan mati. Sedangkan di sisi Akariji, dia nampak kesal karena menurutnya ini pertama kalinya dia dijatuhkan oleh kera lain. Kali ini Raja Monyet Batu berhasil menjatuhkannya. Dia pun meminta Raja Monyet Batu diserahkan padanya. Dia benar-benar ingin menentukan pemenang antara mereka. Tapi sayangnya, katak buduk pun datang lagi kawan. Si katak-katak buduk ini pun nampaknya kali ini banyak. Dan berkata kepada Akariji, tugas Akariji sudah cukup. Kali ini biarkanlah Tong An yang mengambil alih. Akariji telah melakukan yang terbaik dan kali ini dia harus beristirahat. Katak-katak buduk itu pun akhirnya berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah tubuh. Dia pun ternyata membentuk sebuah tubuh iblis Buddha tua. Ya, Buddha tua alis kuning pun akhirnya datang. Dia pun berkata, di antara semua iblis di jalur iblis, dia paling suka dengan kera. Sekarang, yang dia nantikan akan segera tiba. Dia pun tidak sabar lagi. Lalu, di sisi Sun Wukong pun dia nampak kewalahan dengan serangan dari Tong Am. Tong Am atau si kera emas terus saja menyerang Sun Wukong dengan double stick-nya bertubi-tubi. Dia memukuli Sun Wukong tanpa ampun sedikit pun. Wukong pun yang mendapat serangan itu benar-benar dipukuli habis-habisan sampai semua tubuhnya mengeluarkan darah dan dia pun akhirnya terjatuh. Ketidakberdayaannya pun membuat semua yang menyaksikan benar-benar tidak menyangka. Bahkan kali ini, para kera dari pegunungan terbang pun berkata kenapa mereka tidak menyerang musuh dari Sun Wukong bersama-sama. Tapi tiba-tiba, Wukong pun berkata jangan. Dan double stick yang menyerangnya itu sangat lembek menurutnya. Gak sadar diri dia, padahal udah terwujud seperti itu kawan. Gimana nih menurut kalian Wukong ini? GG emang ya.
Dia pun semakin marah dan berteriak dia adalah Raja Kera Batu. Tidak masalah dengan tubuh abadinya. Tubuh abadinya tidak akan bisa dihancurkan menurutnya. Tapi sayangnya tiba-tiba tepat di depan matanya double stick dari kera berambut emas pun memukul kepala dari Sun Wukong. Itu pun membuat hidungnya mengeluarkan darah, kawan. Tidak sampai di situ, kera berambut emas pun langsung memukul pipi Sun Wukong lagi. Dan akhirnya kali ini Wukong pun dipukuli dengan pukulan iblis yang jepret. Wukong pun merasa kesakitan dengan pukulan yang dilakukan oleh kera berambut emas. Dia masih berusaha untuk meremehkan lawannya agar dia terlihat sangat kuat. Tapi para kera yang melihatnya pun tidak berpikir seperti itu, karena musuh dari Sun Wukong kali ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dan saat Sun Wukong berkata serangannya tidak bisa melukai tubuhnya, sang kera berambut emas pun berkata itu salah. Memang serangannya tidak untuk melukai tubuhnya, itu hanya untuk menutup amarah dari Sun Wukong. Wukong pun nampak bingung apa yang dia maksud. Tapi akhirnya kera berambut emas pun menjelaskan kepada Raja Monyet Batu, dia telah bertarung secara naluriah dengan beberapa bakat yang tidak diketahui. Lawan sepertinya sering membuat kejutan. Seperti yang dia bilang, dia tidak akan memberikan kesempatan untuk Wukong sendiri. Bahkan celah sekecil apapun tidak akan dia biarkan. Saat ini dia menggunakan metode tongkat kera terbang untuk memukul aliran roh jahat di tubuh Wukong untuk memotongnya. Jika dia benar-benar dapat dipulihkan menggunakan energi iblis terbakar yang tersisa, itu juga akan menjadi situasi yang tidak berguna menurutnya. Tapi Wukong pun tidak percaya. Dia pun mencoba untuk membangkitkan amarahnya. Tapi sayangnya, semakin dia berusaha keras, dia semakin sadar kalau tong pembakarannya tidak bisa terbakar. Hati dan jiwanya tidak mau terbakar kali ini, kawan. Wukong pun nampak putus asa karena tanpa diduga serangan dari kera Tong Am telah mengunci aura iblis milik Sun Wukong. Dan tiba-tiba Wukong yang tadinya berusaha keras pun langsung ketawa. Dia nampak senang karena kali ini dia belajar sesuatu yang baru menurutnya. Kera berambut emas sungguh luar biasa. Itu pun membuat kera berambut emas tertarik dengan sikap kegagalan dari Sun Wukong. Tapi sayangnya dia juga merasa kasihan pada Sun Wukong. Akhirnya dia pun mengaktifkan kekuatannya lagi dan melempar double stick-nya ke atas. Double stick itu pun membentuk cahaya yang sangat besar kali ini. Dan tiba-tiba, jepret! Semua yang melihat itu pun benar-benar tidak menyangka kali ini tubuh Sun Wukong tertimpa double stick yang sebesar itu. Wukong pun mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, serta dia tidak mampu lagi untuk bertarung. Xiaolu yang melihat itu pun langsung ingin menolong Sun Wukong. Tapi saat dia meloncat dari dahan, tiba-tiba Akariji datang dan memukulnya. Dia meminta janganlah ikut campur karena hasilnya telah ditentukan. Semua perjuangan mereka tidak ada gunanya. Dan selamat datang pada keputusasaan. Wah, ngeri banget emangnya Akariji. Sedangkan di sisi Sun Wukong sendiri, kera berambut emas pun bertanya padanya apakah semua ini telah berakhir. Wukong lebih dari yang dia kira. Dia ingin mengubah keadaan pegunungan monyet terbang sendirian saja. Tapi sayangnya Wukong masih belum tahu apa yang harus dia lakukan. Dan tiba-tiba banyak kabut tebal bermunculan di sana. Kabut-kabut itu membuat pusaran tepat di belakang kera berambut emas. Dia pun berkata pada Tong Am kalau kerja yang dia lakukan sangatlah baik. Kabut-kabut itu pun juga membuat semua kera yang ada di sana bersuara karena ketakutan. Dan ternyata yang datang adalah
Buddha tua alis kuning. Dia berkata semua ras monyet pegunungan kera terbang ada di sini kali ini, dan itu adalah hal yang bagus. Dia pun menggenggam salah satu dari kera berambut putih, dan dia juga berkata mereka semua akan tahu bos besar sebenarnya. Setelah mengetahui itu, mereka harus tahu sujud ke siapa dan tidak perlu lagi ribut di masa depan. Para manusia yang melihat itu pun juga langsung bersembunyi karena ketakutan. Dan dia adalah Buddha tua iblis besar dengan alis kuning di jalur iblis, kata Xiao Lu. Sedangkan menurut nenek penyihir, iblis besar ini adalah salah satu dari 6 penyerang yang menyerang Wukong dulu. Dan akhirnya kera yang dia bawa, dia makan hidup-hidup. Dia pun memasukkan kera itu ke dalam mulutnya dan mengeluarkannya lagi. Kera itu sangatlah memiliki rasa yang sangat enak, dan ketika kera itu dikeluarkan, hanyalah tersisa tulang belulang yang sudah kering. Melihat itu pun akhirnya semua yang ada di sana ketakutan. Karena menurut Xiao, dia adalah bos besar di balik kekuatan kera merah dan kera terbang berambut emas. Sedangkan Buddha tua sendiri berkata, dia paling suka dengan kera. Tapi ketika mereka nakal, mereka harus diberi pelajaran agar mereka patuh lagi. Dia pun juga bertanya kepada kera terbang apa yang telah dia persiapkan untuknya. Buddha tua pun juga langsung melihat ke arah Sun Wukong yang kali ini sudah tidak berdaya. Dia pun bertanya apakah kera ini yang dia ceritakan. Kera terbang pun berkata, ya memang dia yang dia ceritakan, dan kali ini dia berhasil menaklukkannya dan dia akan menyerahkannya pada Buddha tua. Buddha tua pun sangat senang dan tertawa serta dia langsung mengambil Sun Wukong. Dia mengingat masa lalunya 60 tahun yang lalu. Dia pernah bertemu monyet batu yang sangat aneh. Dia benar-benar ingin memakannya, tapi dia gagal. Bahkan sampai sekarang, dia masih menghargainya. Sudah lama juga dia sedih dan tertekan. Keinginan dan ketidakpuasan adalah penderitaan. Dia pun melihat Sun Wukong dan berkata, itu adalah monyet batu yang sangat indah. Dia memutuskan untuk memakan Sun Wukong. Tidak banyak bicara lagi, dia pun langsung memasukkan Wukong ke dalam mulutnya. Seketika mulutnya pun mengeluarkan asap dan dia berkata, makanan adalah berkah, jadi tidak boleh dilewatkan. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saksikan di video selanjutnya kawan. Menarik nggak nih? Menurut kalian apa yang bakal terjadi dengan Sun Wukong? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, serta dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.